Bu dan bapak-bapak sekalian, saudara-saudara saya yang terkasih ya Allah, mudah-mudi sebuah hening yang hadir di malam ini yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan tidak pilih kasih sehingga bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apa. Ibu dan bapak sekalian yang hati saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Saya ke sini pertama kali matur sebagai keluarga Mbah Seno Prayitno. Terima kasih, saya Aris Martono Haryadi. Saya putra dari Bapak Muhadi bin Marikin Sirtifel ini. Jadi orang tua kami itu namanya Pak Muhadi, istrinya namanya Bu Mujini. Bu Mujini itu adalah putri dari keluarga Pak Mbah Marikin, istrinya Bu Sirtifel. Ibu Sirtifel itu adalah keturunan dari keluarga Mbah Sumo Prayitno. Saya anak nomor 2 dari 7 bersaudara. Sekarang saya tinggal di Jakarta. Dalam organisasi kepengurusan paguyuban Sumo Prayitno ini saya diamanahkan untuk menjadi penasehat sesuai permintaan dari teman-teman, sehingga termasuk dalam kepanitiaan ini saya diamanahkan untuk menjadi penasehat dalam acara kumpul-kumpul ini. Tentunya mungkin sudah disampaikan maksud dan tujuan daripada perkumpulan dan penyajaran ini. Perkumpulan yang didirikan itu tujuannya adalah untuk forum silaturahmi keluarga besar Sumo Prayitno, di mana wayah atau cucu dari Mbah Seno Prayitno itu ada di mana-mana. Salah satu sarana untuk silaturahmi adalah membentuk paguyuban. Kegiatan paguyuban itu adalah berupa nyadran. Nyadran adalah tradisi kearifan lokal yang berlaku di Jawa Tengah ya. Tadi di Jawa Barat ini tidak mengenal nyadran, tapi pada intinya sama. Jadi ziarah ke makam bersama-sama menjelang puasa Ramadan, sehingga untuk tahun ini dilaksanakan di Kelari, di makam Kelari di Rawang. Beberapa kali dilaksanakan, seringnya di makam Perkota Semarang, dan kali ini dilaksanakan di makam Kelari. Intinya adalah untuk sarana silaturahmi dengan mengenalkan putra putri cucu dan sebagainya untuk ini ya, untuk mengikuti acara semacam nyadran, atau mungkin di luar nyadran, atau mungkin ada halal bihalal dan sebagainya, mungkin akan di kegiatan seperti itu. Sekarang ini kendalanya itu adalah kita pertama kurang saling mengenal, dan domisili yang saling jauh gitu.
yang namanya ya paguyuban ini maksud artinya paguyuban keluarga besar Martokusumo yang didirikan dengan harta notaris tahun 2013. Kemudian makam dari Mbah Martokusumo itu ada di Berboto, Semarang, termasuk dari keluarga dari saya, Sumaprayesan itu makamnya di Semarang. Sehingga paguyuban ini dibentuk untuk melestarikan kekeluargaan dari keluarga besar Martokusumo, ataupun juga di atasnya lebih banyak lagi. Di atasnya lagi dari itu, yang pertama itu ada Pangeran Pandanaran di atas cek bawah, tapi kita ngambilnya ya tengah-tengah supaya jangan sampai kayak kolektor bunga. Terus dia pada tengah dari Martokusumo, Bujar Katu Betulia, kemudian sampai Mbah Sumaprayeto sama istri saya Sri Pesunun. Tapi secara keseluruhannya adalah Mbah Martokusumo itu punya putra 9. Jadi maka yang ada di paguyuban ini diadakan ziarah tiap tahun, tiap bulan Supadra, bulan tua tiap tahun. Dulu pusatnya di Bergito Semarang. Nah sekarang tiap tahunnya itu diadakannya bergilir. Jadi antara putra-putranya dari Mbah Gito, Mbah Lepto, Mbah Sumaprayeto itu bergilir, sehingga hampir 10 tahun itu berjalan bergilir. Ya dulu ada yang pertama kali di Mengkuta Semarang, kemudian Mbah Sumaprayeto kayak hadir di Wonosobo. Ya keluarga besar Martokusumo datang ke Wonosobo, ziarah ke makam Kanjeng Adipati Aryo Mangunkusumo yang notabene Bupati kedua Wonosobo tahun 1825 tahun 1850. Kemudian saya juga sebagai pegawai Pemda, sebagai narasumber untuk Hari Jadi Wonosobo. Karena Hari Jadi Wonosobo itu tanggal Juli 12 Juli sampai 2019 2025. Makamnya dari Bupati pertama Wonosobo itu Secononegoro itu kami juga yang bisa menemukan di Payaman Secang. Kedua saya juga gemar untuk membaca silik salah itu makam-makam itu, sehingga alhamdulillah saya sampaikan pada Pak Bupati Wonosobo, Pak Gudu, Pak Asumati, sehingga tiap tahun Bupati pertama Secononegoro itu di Payaman itu diziarahi, termasuk bupati-bupati yang lain yang telah berjuang untuk Wonosobo. Nah, khususnya untuk Martokusumo ini, mereka untuk merekatkan daripada keluarga itu, keluarga itu jangan sampai mundur, sampai terhapus, karena bagi walaupun kita akan santun udara. Harapan kita adalah melanggengkan keakraban untuk ziarah kubur setiap tahunnya, ya bisa dipusatkan, bisa diminta warga saling silaturahmi. Harapannya ini adalah yang kedua kalinya untuk Sumaprayeto mengunduh kegiatan ini di makam Lari, karena dulu sejarahnya makam Lari itu bongkaran dari kota Jakarta, itu beberapa tempat yang dibongkar semuanya dipindah ke makam Lari. Ya insya Allah nanti kita akan ziarah bersama. Bahwa berdasarkan akte notaris tahun 2013 ini, pertama adalah kita ingin melestarikan budaya sadranan tiap perawa itu, sambil mendoakan pada orang tua. Pada prinsipnya kalau mendoakan dimanapun kita boleh ya. Tapi karena yang itu melestarikan budaya nyadran itu. Yang kedua adalah untuk merekatkan bahwa kita satu saudara, jangan sampai nanti kepaten nobor bahasa Jawanya itu. Sehingga kita saudara tapi tidak tahu itu artinya kita bisa bisa saling akrab. Yang ketiga adalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu adalah untuk saling mengunjungi, membantu. Bisa ada keserpahan, ada meninggal, itu kita bantu secara finansial sesuai dengan kemampuan daripada kasnya. Kemudian saling silaturahmi tiap tahunnya sekali. Sehingga karena ini sifatnya sosial, sehingga kita tidak cari keuntungannya sebagainya. Maka dengan akhirnya hati dari masing-masing itu adalah untuk saling menjaga misi-misinya ke depannya supaya berlanjut, sehingga generasi setelah saya itu ya harapan saya adalah bisa meneruskan. Yang pertama, bahwa menyadari bahwa kita itu satu saudara, yang sebagai anak yang birowaiten adalah kita wajib mendoakan pada orang tua, baik yang itu sudah meninggal atau yang masih sugeng, sehingga doa kita secara agamanya, kalau amalan yang bisa diterima Allah adalah doa anak yang soleh pada orang tua, sehingga bisa pada orang tua. Kemudian yang kedua,
hendaklah kita saling silaturahmi, saling mengenal, saling mengakrabkan diri, sehingga kita bisa melestarikan kita satu saudara dan juga untuk silaturahmi tadi. Ya, kemudian pertemuan itu masih banyak sidentil, bisa tiap tahun ataupun suatu saat tertentu kita diaturi dan sebagainya. Harapannya adalah dengan adanya paguyuban ini, harapannya adalah lestari untuk kita pelihara itu seterusnya, karena bagaimanapun anak cucu kita supaya memahami kebudayaan, samping budaya juga secara agama punya kewajiban. Ngaten Mas.